Penemuan kasus pertama kali itu satu di tahun 2003 itu di Kecamatan Sempor. Sempor. Hingga kasus paling banyak itu tracking kita di tahun 2017 sampai saat ini itu masih rekor tertinggi. Halo Sobat Sehat, salam sehat. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di Duhih Bersuara, dari diskusi menuju solusi bersama. Kenalin, aku Erwin Dwi Setiawan dari Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif dan juga menjadi salah satu garda terdepan dari penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen. Kira-kira apakah teman-teman udah ada gambaran nih? Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita panggil saja narasumber kita, Mbak Versti. Nah, Halo. halo Mbak Versti, Ya. sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Saya juga sehat Mbak, alhamdulillah. Mbak Versti, tadi kesini naik apa Mbak? Pakai mobil. Pakai mobil loh. Tak kira tadi jalan kaki. Jauh. Oh jauh ya? Jalan Dari kaki. KPX ini jauh ya Mbak? Jauh sekali. Oke Mbak Versti, silakan bisa perkenalan dulu nih Mbak. Kan kira-kira teman-teman di sini belum semuanya kenal sama Mbak Versti. Silakan Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Versti Candrawitasari. Biasa sehari-hari dipanggil Versti. Dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kebumen. Apa tadi Mbak? Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kebumen? Ya. Kayaknya teman-teman masih asing ya. Coba Mbak, dijelaskan dong. KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS itu apa sih Mbak? Oke, KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kebumen ini selaku koordinator dalam pencegahan dan penanggulangan AIDS di Kabupaten Kebumen. KPA sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Di situ juga ada instruksi untuk membuat Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kebumen. Oke, kalau tujuan dan tugasnya kira-kira itu ngapain aja sih Mbak? Banyak, Oh banyak. terutama kita itu sebagai koordinator ya, di mana KPA itu memiliki 4 pokja, kelompok kerja. Ya, jadi ada 4 pokja yang membantu Komisi Penanggulangan AIDS dalam pencegahan dan penanggulangan AIDS di Kabupaten Kebumen. Oke, berarti itu berhubungan sama adanya indikasi lonjakan virus HIV di Kabupaten Kebumen ya Mbak? Ya, lonjakan kasus HIV di Kabupaten Kebumen. Oke. Oke Mbak, ngomongin kasus penularan HIV di Kabupaten Kebumen. Emang sebanyak apa sih Mbak? Apakah sangat mengerikan atau bagaimana Mbak? Kira-kira gimana? Kayaknya mengerikan sih Mbak. Ya, Kabupaten Kebumen sendiri awalnya itu ditemukan di Kabupaten Kebumen tahun 2003 kasus AIDS. Jadi sudah berapa tahun tuh sampai sekarang? Banyak itu Mbak. Sudah lama ya, kamu sendiri mungkin belum lahir. Iya. Udah tuaan virus HIV nih. Iya Ya. Mbak. Oke, jadi dari pertama kasus itu sampai dengan bulan Juni 2025 sudah ditemukan kasus 2.254 kasus. 2.254 kasus HIV. Udah sampai 2000 Mbak. Betul. Itu manusia yang terkena. Manusia atau ada hewannya ya? Manusia dong. Kan HIV apa? Human Immunodeficiency virus. Iya, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi semua manusia yang bisa terinfeksi HIV dan ada 2.254 orang di Kabupaten Kebumen yang sudah terinfeksi. Ngeri juga ya Mbak, udah sebanyak itu. Nah Mbak, dari terbentuknya KPA ini apakah berpengaruh kepada indikasi penularan virus HIV di Kabupaten Kebumen tersendiri Mbak? Ya tentunya, jadi setelah dibentuknya
Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS sendiri, itu sudah pasti ada langkah-langkah untuk menangani, langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah penanggulangan, hingga langkah-langkah mitigasi dampak. Dan di dalam Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kebumen itu terdapat 4 kelompok kerja yang masing-masing kelompok kerjanya ini memiliki tugas pokok fungsinya sendiri-sendiri. Jadi yang pertama itu ada di kelompok perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Itu dikoordinatori oleh Baperida Kabupaten Kebumen. Yang kedua dari promosi kesehatan itu dikoordinatori oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tentunya di dalam Pokja Promosi Kesehatan ini banyak sekali dinas dan banyak sekali lintas sektor ya, banyak yang masuk di dalam Pokja tersebut, di mana di Pokja Promosi Kesehatan ini tugasnya adalah memberikan edukasi ke seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen terkait informasi HIV dan AIDS. Ya, itu 2 Pokja. Pokja yang ketiga itu ada di kelompok kerja pengobatan. Tugasnya apa? Tugasnya mencukupi ya kebutuhan-kebutuhan pengobatan untuk orang dengan HIV. Dikoordinatori tentunya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Dan yang terakhir mitigasi dampak. Tentunya kasus HIV itu banyak dampaknya, nggak hanya dampak kesehatan. Tentunya pasti ada dampak sosial juga. Iya juga ada. Jadi di Pokja keempat ini dikoordinatori oleh Dinas Sosial Kabupaten Kebumen. Seperti itu, Mas Erwin. Oke, teman-teman, kayaknya meyakinkan banget ya dengan dibentuknya Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS ini. Oke Mbak, emang tahun berapa sih Mbak pelonjakan penularan virus HIV di Kabupaten Kebumen tersendiri? Yang paling banyak dan yang paling sedikit itu tahun berapa Mbak? Penemuan kasus pertama kali itu 1 di tahun 2003 itu di Kecamatan Sempor. Hingga kasus paling banyak itu tracking kita di tahun 2017 sampai saat ini itu masih rekor tertinggi di tahun 2017 itu. Nah, sempat trennya itu dari tahun 2017 itu turun tapi naik lagi, turun naik lagi. Tapi tetap tertinggi itu di tahun 2013. Nah, untuk evaluasi kita di tahun 2016 sampai 2020 itu kasus AIDS kita masih tertinggi. Jadi di 2016 sampai 2020 itu kasus AIDS-nya masih tertinggi. 2020 sampai ke 2024-2025 ini kasus AIDS-nya sudah lebih sedikit daripada HIV-nya. Akan tetapi di tahun kemarin yang semulanya kita di tahun 2021 itu hanya 120 sekian kasus gitu ya. Jadi mengalami penurunan, tetapi di tahun 2003 ke 2024 itu kita naik kasusnya. Seperti itu. Dan bahkan di tahun 2025 ini dari Januari sampai dengan Juni aja kita sudah menemukan kasus 61. Oh, berarti lumayan banyak ya Mbak ya, malah banyak banget ya. Oke Mbak, itu kebanyakan didominasi oleh pelajar kah atau orang tua atau apa itu Kak? Ya, jadi kalau berbicara angka kasus pada pekerjaan, hampir semua pekerjaan nampaknya ada angka kasusnya. Memang kita itu tertinggi di karyawan. Ya, tertinggi kita itu di karyawan. Kedua ada di ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga menduduki angka kasus kedua, nomor 3 buruh, setelah itu petani, setelah itu ada wira swasta, tidak bekerja, terus dilanjutkan pelajar kita itu sudah ada 65. 65 Mbak pelajar? Ya. Berarti sebaya sama saya Mbak? Ya, seumuran kalian. Gila banget ya Mbak. Oke Mbak, sedikit tanya tadi yang telah Mbak Husti jelaskan itu ibu rumah tangga menduduki nomor 2 ya Mbak. Setelah saya pikir-pikir kok bisa sih Mbak, sedangkan kan kalau ibu rumah tangga kan cuma di rumah terus nyapu, ngepel dan lain-lain, itu kok bisa jadi nomor 2 Mbak, itu gimana Mbak? Ya, jadi bisa jadi
ibu rumah tangga itu sebagai korban ya, Oh, korban korban. dari suami gitu ya. Jadi bisa jadi ibu rumah tangga ini sebagai korban, akan tetapi juga bisa jadi menjadi pelaku Laku juga. juga. Karena menurut data dan dampingan dari kami itu memang ada ibu rumah tangga yang dia itu positif tetapi suaminya negatif. Itu juga ada. Ada juga yang memang ibu rumah tangga ini tertular dari suami, jadi suaminya positif dulu, diketemukan positif terlebih dahulu, akhirnya kita tracking ke pasangan dan ketika dicek ibunya juga positif HIV. Oh, begitu ya, Mbak. Berarti kebanyakan karena jadi korban ya, Mbak. Ya, Kasihan banget ya, Mbak, udah diem di betul. rumah mengerjakan apa yang disuruh oleh suami tapi malah menjadi korban. Dan ini berefek juga kan ke anaknya. Pastinya ya, Mbak. Nah, Heeh. jadi anak-anak kita itu menurut data sudah ada 53 kasus dan yang masih hidup sampai saat ini itu ada kurang lebih sekitar 22 anak. Hmm, Hingga di usia paling tua ini ya, usia paling tua dari eh, perinatal kasus penularan pada ibu ke anak itu di usia 20 tahun. Bahkan naiknya lebih kakak tingkat kamu ya. oh, Ya, tuh. oke, Kak. Kira-kira ini eh dari segi gender itu yang tertular banyakan laki-laki kah atau perempuan, Kak? Kira-kira mana? Kayaknya sih laki-laki ya, Kak. Ya, betul. Oh, Jadi betul. jadi kasus tertinggi kita di Kabupaten Kebumen didominasi oleh eh, Laki-laki. laki-laki ya, didominasi oleh laki-laki hampir 60%-nya. 60%, Kak. Betul, 60%, 40%-nya itu perempuan. Gitu, Kak. Kalau ini nggak, ada nggak sih yang tertular gara-gara ada yang mungkin gay atau lesbian atau bergonta-ganti pasangan itu banyak nggak, Kak? Banyak sekali. Jadi, menurut faktor resiko penularan, kita itu tertinggi di heteroseksual atau bergonta-ganti Bergonta-ganti pasangan. pasangan. Nah, yang kedua itu dari homoseksual. Homo. Ya, kalau di HIV ini datanya homoseksual itu dari kasus laki-laki dan laki-laki. Hmm, Karena kalau perempuan dan perempuan kita belum menemukan kasus, bukan berarti tidak ada kasus ya. Jadi pasti ada komunitas tersebut, akan tetapi untuk penularan kasus HIV-nya itu belum ada. Lanjut yang ketiga itu dari biseksual. biseksual. Biseksual apa kira-kira? Biseksual itu berhubungan dengan laki-laki tapi juga dengan perempuan. Oke, jadi biseksual itu sudah mempunyai istri, akan tetapi masih punya pasangan laki-laki seperti itu. Itu namanya biseksual. Terus yang terakhir itu dari perinatal, penularan dari ibu ke anak. Dan IDU itu injeksi drug user. Oke, Mbak. Dari situ kayaknya kan ada ya, Mbak, anak yang nggak tahu apa-apa tapi tertular dari si ibunya, Kak. Apakah kira-kira itu ada solusi atau harus tertular dan harus menjadi pembawa virus selama hidupnya, Kak? eh jadi kalau anak ini kita ada 22 Ya. anak ya. Harapan kami anak-anak ini masih tetap sehat gitu ya. Jadi kita itu selalu memantau anak-anak ini setiap bulannya, kita berikan suplemen kesehatan seperti itu. Jadi agar supaya anak-anak ini masih semangat nih untuk melanjutkan hidupnya. Karena kasihan ada yang sudah 20 tahun berarti selama usia 20 tahun dia itu sudah minum ARV. ARV. Iya, seperti itu. Jadi harapan kami kepada seluruh masyarakat tentunya apabila mengetahui atau tahu ada anak dengan HIV, kami mohon tidak untuk mendiskriminasinya. Seperti itu. Oke, Mbak. Oh ya, teman-teman. Sedikit cerita ya. Kebetulan kan saya ya suka lah, Mbak, naik turun gunung gitu, Mbak. Ya dari Gunung Sindoro dan lain-lain. Iya. Tapi saya itu pernah dengar yang namanya fenomena gunung es yang berkaitan dengan virus HIV ini. Nah, saya kan bingung, Mbak. Itu kira-kira apa sih? Apa ada virus HIV yang daki gunung apa gimana? Kan nggak mungkin ya, Mbak. Nah, itu kira-kira gimana sih, Mbak? Coba dijelaskan, Mbak. Oke, fenomena gunung es ini jadi terlihat sedikit atau kecil
yang nampak di permukaan, akan tetapi di bawah gunung es itu banyak sekali esnya. Oh, Jadi gitu. kalau yang nampak itu hanya sedikit di atas, karena apa? Dia terkena sinar matahari kan bisa leleh mungkin ya. Oh iya, Nah, kalau gunung es itu kan berarti datarannya es nih, dia Ya. masih bisa bertahan lebih besar gitu ya di dataran itu, Ya. seperti itu. Jadi fenomena gunung es ini nampak sedikit yang ditemukan kalau dikaitkan dengan HIV ya. Ya. Jadi angka kasus ini 2.254 itu seperti fenomena gunung es. Jadi hanya sekitar 2.200, berarti kalau kita meneliti atau mencari lebih detail lagi di bawahnya bisa lagi lebih banyak seperti itu. Berarti yang diketahui baru sedikit kayak es yang di atas, tapi sebenarnya itu masih banyak ya, Kak? Iya, benar. Jadi misal ada 10 orang di dalam suatu komunitas, Ya. hanya 2 orang yang positif. Berarti 8 orang ini kan juga kalau di tracing bisa jadi positif karena belum di tes saja gitu, seperti itu kan. Terus Mbak, itu kan katanya yang di bawah itu banyak banget Mbak. Nah itu belum diketahuinya kenapa sih Mbak? Karena mereka belum tes kah? Atau mungkin dites belum terindikasi kah? Atau bagaimana Kak? Bisa jadi memang mereka karena HIV ini kan perjalanannya lama ya, bertahun-tahun sampai menimbulkan gejala. Lah dia mungkin saja sudah melakukan hubungan beresiko, tetapi kan karena belum ada gejala, jadinya dia tidak memeriksakan dirinya di kesehatan. Jadi dia masih merasa dia itu masih sehat seperti itu. Padahal mungkin saja kalau dites itu positif itu ya Mbak? Positif, iya seperti itu. Jadi kan yang baru nampak itu ya jumlah di atas aja yang sudah terinfeksi, yang sudah dites. Tapi kan yang belum terjangkau juga sudah pasti banyak. Oh gitu ya Mbak. Oke itu ya teman-teman. Jadi kalian jangan coba-coba untuk yang namanya berhubungan seksual apalagi belum pada umurnya, ya enggak Kak? Betul, jadi khusus pada pelajar nih. Jadi stop deh berhubungan sebelum menikah ya. Karena dampaknya itu banyak sekali. Kalau kalian mungkin berhubungan beresiko sebelum menikah, bisa jadi hamil di luar nikah ya. Nah, kalau nggak gitu bisa jadi infeksi seksual ya. Oh iya, bisa. Ya itu juga bisa hingga sampai gerbang terakhirnya adalah HIV. Kalau sudah terinfeksi HIV ya sudah harus mau nggak mau selama hidupnya minum ARV. Minum ARV. Kira-kira pada mau nggak ya? Teman-teman mau nggak nih? Teman-teman mau nggak nih? Enggak kan pastinya kan? Iya. Jangan. Jadi sebelum kalian mengkonsumsi ARV, baiknya cegah dulu deh di awal. Ya. Oke Mbak, kira-kira harapan Mbak Firsti nih sebagai salah satu anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kebumen, harapan Mbak Firsti apa sih Mbak buat kedepannya di Kabupaten Kebumen tersendiri tentang penularan virus HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen? Ya, harapan kami tentunya angka kasus HIV terus menurun ya, walaupun relatif kenyataannya itu memang dari tahun 2004 sampai tahun ini kita itu sudah senang ya, sudah turun gitu 3 tahun terakhir. Tetapi tahun kemarin kenapa harus naik lagi seperti itu. Nah, padahal tahun ini baru 6 bulan saja angka kasusnya sudah ditemukan 61 kasus. Nah, ini kami dari Komisi Penanggulangan AIDS ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari masyarakat Kabupaten Kebumen. Mari kita bergotong royong, bergandengan tangan dengan semangat satu tujuan untuk menurunkan kasus HIV di Kabupaten Kebumen, seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Apakah teman-teman siap untuk menjadi salah satu agen perubahan untuk membawa nantinya nama Kabupaten Kebumen tersendiri menjadi kabupaten yang tanpa adanya virus HIV? Mau nggak nih? Harus mau ya. Oke Mbak Firsti, dari semua yang telah Mbak Firsti jelaskan, apakah kira-kira kedepannya Kabupaten Kebumen ini bisa tanpa HIV? Apakah atau malah bertambah nih Kak?
Harus optimis bisa dong. Jadi, Hmm. ayo nih kita bareng-bareng bantu Komisi Penanggulangan AIDS dalam menurunkan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen, tentunya dengan dimulai dari diri sendiri. Jadi, Ya. mari kita dari diri sendiri mengurangi perilaku beresiko hingga nantinya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen ini akan berkurang seperti itu. Bahkan di tujuan kita di tahun 2030 itu sudah tidak ada angka kasus penambahan HIV lagi. Oke Mbak Persi, kita telah berbincang-bincang cukup lama ya. Telah melewati menit per menit dari tadi. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau dong Mbak closing statement dari Mbak Persi nih. Oke, teruntuk semua masyarakat Kabupaten Kebumen, mari bersama-sama membantu Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kebumen dalam menurunkan angka kasus HIV/AIDS Kabupaten Kebumen dengan tidak melakukan perilaku beresiko di Kabupaten Kebumen. Seperti itu. Oke Mbak Persi, terima kasih telah hadir menemani kita dalam podcast Dohir Bersuara dari diskusi menuju solusi bersama. Semoga dari podcast ini kita dapat memberikan suatu informasi kepada masyarakat, kepada teman-teman tentunya, sehingga nantinya masyarakat juga bisa bergerak bersama KPA ya Kak, Betul. untuk menjadikan Kebumen tanpa HIV. Nah, bagi teman-teman yang mau ikuti podcast ini secara terus-menerus, kalian bisa klik tombol YouTube dan juga silakan di searching yaitu Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen. Saya Erwin Setiawan mengucapkan terima kasih dan see you.